Maka kami sampaikan kepada siapapun yang saat ini masih terpuruk dalam dosa dan kemaksiatan, jangan putus asa. Pintu maaf Allah sangat luas dan luas dan luas, khususnya di bulan mulia ini. Jika ada seorang hamba memasuki bulan Ramadan, keluar Ramadan belum diampuni Allah, malah terkutuklah dia. Diamini oleh Rasulullah, malaikat Jibril yang berdoa, diamini. Meskipun di bulan Ramadan yang tidak ada upaya untuk membuat perubahan. Perubahan ini ada dua model, meningkatkan kebaikan atau mengurangi maksiatan. Jika tidak ada perubahan dalam dua model ini, maka ketahuilah dia akan menjadi hamba yang dijauhkan oleh Allah dari kebaikan alias terkutuk. Allah sebagai hamba yang memulai sebuah program kebaikan, mengajak hamba-hamba dari jalan yang belum baik menjadi baik, yang baik menjadi lebih baik, dengan slogan hijrah. Dan hijrah adalah luar biasa agung. Hijrah adalah sebuah kemuliaan yang Allah berikan, dan tidak semua hamba yang rindu kebaikan disambut, diberi oleh Allah. Dan kadang ada orang rindu tapi tidak bisa untuk hijrah. Semoga dengan adanya sahabat hijrah dan juga hijrah-hijrah yang lainnya, sebab kami lihat yang bergabung bersama Hijrah Fest juga ada hijrah-hijrah yang ada di kota-kota yang lainnya, biarpun dengan judul atau label yang berbeda, grup yang berbeda-beda, akan tapi mengarah satu makna, yaitu hijrah. Dan banyak di antara yang bergabung di Hijrah Fest ini adalah saudara-saudari kita yang betul-betul hidup dalam sebuah kehidupan yang membahayakan sekali, yaitu dunia kebiar dan glamor para artis. Akan tapi begitulah maha kasih Allah, ditarik di antara mereka untuk bisa bergabung di Hijrah Fest ini untuk membawa yang lainnya, sehingga memang surga adalah untuk semuanya. Artis pun punya hak untuk mendapatkan surga dengan catatan ia mau meniti jalannya. Dan semoga teman-teman yang di Hijrah Fest ini adalah memang hamba-hamba yang telah Allah mudahkan menapakkan kakinya di jalan menuju surga. Termasuk di antaranya hari ini adalah acara bergabung di Taman Surga. Dan mungkin masih ingat juga, yang ingat tentunya atau yang ikut hadir pada waktu itu setahun yang lalu, kalau tidak salah di Gelora di Bung Karno, kami hadir di sana bersama mereka, bersama sahabat hijrah. Dan ini semoga tanda kesinambungan, bukan sekedar acara sesaat, akan tapi harus ada sambung hati, dan sambung hati terus hingga kapan? Hingga dicabut nyawa kita dalam keadaan kita saling mencintai, sehingga dengan cinta ada saat indah, saat kita memberi dan saat menerima. Itulah kehidupan yang baik yang diajarkan baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian pesan sebelum kita membaca kitab yang akan kita baca adalah kitab Syama'il Muhammadiyah, tentang bicara tentang jasad mulia baginda Nabi, dan kemudian juga akhlak baginda Nabi, antara khalaq dan khuluq, dengan harapan agar terpatri di hati kita dan tertanam di hati kita nama Nabi, sehingga kita mudah untuk mengikuti sunnah-sunnahnya. Namanya kitab Syama'il Muhammadiyah. Jadi memang sejarah Nabi itu ada yang sejarah Nabi, ada nanti Syama'il, ada nanti Khosois, ada semuanya berkenaan dengan baginda Nabi. Dan seyogyanya memang seorang yang beriman kepada Nabi Muhammad jangan berhenti untuk mencari tahu tentang baginda Nabi Muhammad SAW. Kita pernah mendengar pepatah, tak kenal maka tak sayang. Semakin kenal orang yang layak disayang, maka semakin sayang. Dan Nabi orang yang paling layak untuk disayang dan dicinta, karena semuanya adalah segala kebaikan. Semuanya segala kebaikan lahir dan batinnya. Perilaku dan akhlak Nabi adalah super, nomor satu, paling istimewa. Itulah Nabi Muhammad SAW. Ada pesan yang perlu kami sampaikan kepada siapapun. Kalau kita mendengar berita atau mendengar seperti ini adanya sahabat-sahabat yang bergabung dalam Hijrah Fest ini, maka teringat apa yang pernah atau sering kami sampaikan. Jangan ada di antara kita itu yang biasa merendahkan dan meremehkan siapapun. Surga adalah Allah yang punya, dan Allah pun akan memilih siapapun dari hambanya yang Allah kehendaki. Maka kita tidak boleh merendahkan siapapun, biarpun orang itu semula dalam sebuah gebiar kemaksiatan,
Agar tapi sebagai seorang mukmin kita itu harus punya lintasan-lintasan kebaikan di hati kita, yaitu merindukan siapapun dari hamba Allah untuk kembali kepada Allah. Itu yang harus ada di hati kita. Tidak terbatas kepada hamba yang sudah beriman dan bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Tidak. Akan tetapi makna ini harus kita perlebar kepada hamba yang belum kenal Nabi Muhammad pun. Mari kita kenalkan keagungan agama Nabi Muhammad. Karena bersama agama Nabi Muhammad adalah segala kebaikan yang dikatakan rahmatan lil alamin, akan memberikan kedamaian, ketentraman, kebaikan untuk semesta. Untuk siapa? Siapapun. Inilah agama Nabi Muhammad SAW. Maka semua dari kita ini harus ada kerinduan membawa siapapun kepada Allah dan Rasulnya, kepada kebaikan. Kalau kita ingat kalimat hijrah yang disematkan di dalam perkumpulan sahabat-sahabat ini, sahabat hijrah fest, ada satu hadis baginda Nabi, kalau Imam Nawawi menyebutkan dalam kitab Arba'innya di hadis yang pertama paling utama, innamal a'malu binniyati. Di situ ada kalimat hijrah. Faman kanat hijratu ilallahi wa rasulihi, hijrah. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan Allah dan Rasulnya. Artinya apa? Di sana ada terminal terakhir. Di sana ada tujuan dari semua aktivitas yang kita hadirkan. Anda jadi apa? Anda mungkin jadi seorang ustadz, tapi kalau tujuannya tidak ke sana, maka menjadi sia-sia. Ke sana kepada Allah dan Rasulnya. Anda seorang ustadz, Anda seorang bisnismen, Anda seorang pejabat negara, Anda seorang artis. Jika semua aktivitas kita ini kita arahkan kepada Allah dan Rasulnya, maka akan mendapatkan Allah dan Rasulnya. Apa makna mendapatkan Allah dan Rasulnya? Kita akan menemukan kedamaian, kebahagiaan, kebaikan, lestari sepanjang masa dan tidak ada akhirnya, yaitu keindahan kelak di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pintu kebahagiaan, pintu kebaikan dibuka lebar-lebar oleh Allah untuk siapapun yang berkehendak. Khususnya di bulan Ramadan ini diseru, ya baghiyal khairi aqbil, yang rindu kebaikan ayo dan ayo. Ya baghiyal syarri aqsir, yang biasa dengan kemaksiatan mari kurangi. Jangan merendahkan siapapun dari hamba Allah. Akan tapi yang perlu diketahui, kapan seseorang itu mulai merendahkan? Kapan seseorang itu mulai merendahkan? Seseorang akan mulai merendahkan adalah biasanya di saat dia diberi oleh Allah sesuatu. Contohnya apa? Diberi oleh Allah kemudahan untuk menggapai kebaikan, bergabung dalam sebuah program kemuliaan. Akan tapi setan bermain di situ. Semestinya orang kalau sudah masuk wilayah kebaikan kan aman, tapi setan tidak akan diam. Sehingga ada orang setelah masuk wilayah kebaikan dibisiki oleh setan untuk membawa penyakit hati yang namanya ujub. Dia bangga dengan dirinya sendiri atau sombong, sehingga dia mudah merendahkan orang lain. Jadi seseorang mudah merendahkan orang lain adalah kadang di saat dia mendapatkan yang orang lain tidak dapat, termasuk kesolehan yang Allah berikan. Itu kan karunia. Seorang hamba tidak bisa melakukan sujud sekali kecuali Allah kehendaki dan Allah pilih. Seorang hamba tidak bisa berderma satu rupiah pun kecuali Allah kehendaki dia berderma. Maka ketahuilah bahwa orang berbuat baik itu karena Allah kehendaki dia berbuat baik, dan ketahuilah bahwa kebaikan yang kita lakukan itu karena telah didahului oleh kebaikan Allah kepada kita. Jika seorang hamba sadar makna ini, maka dia tidak akan mampu dan tidak akan bisa merendahkan siapapun dari hamba Allah. Dan Allah yang Maha Kuasa bisa mengangkat siapapun hamba yang jauh di seberang kebaikan, di puncak kehinaan. Sayyidina Umar bin Khattab ambisinya memenggal leher baginda Nabi, menghancurkan kelompok baginda Nabi. Akan tapi di saat Allah pilih Sayyidina Umar bin Khattab berikrar, bersyahadat, menjadi pembela Nabi Muhammad yang luar biasa. Dan seperti begitu juga Sayyidina Khalid bin Walid
Kalau kita banding dan banding kejahatan, kejelekan yang ada hari ini, tidak ada apa-apanya dibanding kejahatan Sayyidina Umar bin Khattab sebelum masuk Islam. Dan kalau ada rongrongan, upaya, makar yang dilakukan orang jahat hari ini, tidak akan lebih daripada makarnya Sayyidina Khalid bin Walid sebelum masuk Islam. Umat Islam terpukul mundur waktu perang Uhud karena kehebatan Sayyidina Khalid bin Walid. Tapi bagaimana kisahnya? Ar-Rahmanur Rahimu, Allah yang Maha Kasih memandangnya dengan pandangan rahmatnya. Terangkatlah Sayyidina Umar bin Khattab dan Sayyidina Khalid bin Walid. Artinya apa? Orang yang terlantar sana itu, dalam yang terhampar, orang yang terlempar dalam kehinaan, berada dalam kubang kenistaan yang menurut kita adalah rendah dan rendah dan rendah. Tapi kalau Allah kehendaki, dia bisa mulia dan mulia. Maka jangan sekali-kali merendahkan siapapun dari hamba Allah, apalagi di saat kita hendak mengajak mereka dalam kebaikan. Prinsip dakwah yang selalu kami sampaikan dan kami serukan, yang kami ambil dari baginda Nabi adalah pandang orang lain dengan pandangan kasih sayang, dan jangan sekali-kali memandang orang lain dengan pandangan merendahkan. Karena yang kami amati kelompok-kelompok atau grup-grup yang selama ini hadir dengan label agama itu, mereka punya misi berdakwah. Maka kunci ini harus dipakai oleh semua yang terjun dalam dunia dakwah. Jangan sekali-kali memandang orang lain dengan pandangan merendahkan. Pandanglah mereka dengan pandangan kasih sayang. Yang berhidayah siapa? Bukan kehebatan kita di dalam bertutur kata, bukan kefasihan lisan kita, bukan kecerdasan otak kita, akan tapi kitailah Allah Jalla Jalaluhu yang mengangkat mereka. Allah yang memberikan hidayah. Kita hanya berusaha saja menyampaikan kebenaran dengan bermacam-macam cara agar orang tertarik dan terpesona, seperti yang kita adakan acara hari ini, agar orang terpesona dan tertarik sehingga bergabung dengan program ini. Ketahuilah, yang memberi hidayah bukan saya dan Anda, tapi Allah Jalla Jalaluhu. Ini yang harus difahami. Inilah yang akan mengangkat seorang hamba masuk wilayah agung namanya ketawaduan. Tawaduk dari bawah, tapi akan melambung tinggi. Semakin seorang itu soleh, semakin dia memandang hamba Allah dengan penuh kasih sayang. Paling solehnya manusia adalah baginda Nabi. Beliau tidak melihat siapapun kecuali dengan pandangan kasih sayang. Ini yang pertama. Sebaliknya dibalik itu, siapapun dari kita yang mempunyai segala macam ketidakbaikan, atau bahkan Anda dan Anda yang mendengar suara ini tanpa sengaja, atau dengan sengaja Anda mendengar, kalau memang Anda ternyata benar-benar manusia yang terpuruk dalam pandangan manusia, sehina-hinanya manusia, sejahat-jahatnya manusia, segala kemaksiatan sudah dilakukan, ketahuilah bahwa Tuhan Anda sama dengan Tuhannya Sayyidina Umar bin Khattab. Tuhan Anda sama dengan Tuhannya Khalid bin Walid, Sayyidina Khalid bin Walid. Tuhan Anda adalah Allah yang telah mengangkat Sayyidina Umar bin Khattab dari keterpurukan dalam kehinaan, kesyirikan, kekafiran, menuju kemuliaan Islam. Anda pun yang dengan bermacam-macam kemaksiatan bisa saja diangkat oleh Allah. Maka kami serukan kepada siapapun, jangan ada yang merasa putus asa, bergegas untuk bergabung dengan program kemuliaan yang diadakan oleh hamba-hamba Allah yang sengaja dipilih, yang dipilih oleh Allah, yang bertebaran di bumi ini. Jangan Anda tertinggal. Anda dengan siapa saat ini, wahai ahli maksiat? Anda dengan siapa saat ini, wahai pendosa? Jika Anda masih dengan hawa nafsu Anda akan terus terpuruk dan terpuruk. Akan tapi bergabunglah dengan program kemuliaan. Ada majelisnya ulama, ada perkumpulan orang-orang yang rindu kebaikan, kaum-kaum yang merindukan kemuliaan, yang lagi berhijrah. Bergabunglah. Di sana Anda akan terangkat bersama perahu Nuh zaman sekarang, kumpulan kemuliaan. Maka kami sampaikan kepada siapapun yang saat ini masih terpuruk dalam dosa dan kemaksiatan, jangan putus asa. Pintu maaf Allah sangat luas dan luas dan luas, khususnya di bulan mulia ini. Jika ada seorang hamba memasuki bulan Ramadan, keluar Ramadan belum diampuni Allah, malah terkutuklah dia. Diamini oleh Rasulullah, malaikat Jibril yang berdoa, diamini. Maka
siapapun di bulan Ramadan yang tidak ada upaya untuk membuat perubahan. Perubahan ini ada dua model, meningkatkan kebaikan atau mengurangi maksiatan. Jika tidak ada perubahan dalam dua model ini, maka ketahuilah dia akan menjadi hamba yang dijauhkan oleh Allah dari kebaikan alias terkutuk. Tingkatkan kebaikan Anda, wahai Anda yang sudah berbuat baik di bulan mulia ini. Jika Anda di luar Ramadan bisa melakukan beraneka ragam kebaikan, lakukanlah di dalam Ramadan. Ya baghiya syarri, wahai orang, kata Nabi, ya baghiya syarri, wahai orang yang sering atau senang gemar dengan kemaksiatan, ini bulan mulia. Aqsir, kurangi dan hentikan. Lihat pintu maaf Allah sangat luas. Allah Ghafurur Rahim. Allah Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Jangan ikuti hawa nafsumu. Jangan ikuti hawa nafsumu. Hawa nafsu yang membawamu terus berkumpul dalam perkumpulan yang tidak Allah ridhoi. Hijrahlah, tinggalkan dari perkumpulan tersebut untuk memudahkan dirimu menggapai kemuliaan. Cari kawan yang baik. Jangan merasa berputus asa. Jangan kecil harap dengan Allah. Memang dosa kita besar, dosa kita banyak, dosa kita bisa kita sebut agung, dosa kita sangat agung, tapi pengampunan Allah lebih agung dari dosa-dosa kita semuanya. Fahami makna ini. Fahami makna ini. Begitu indahnya dengan Ar-Rauf, dengan Ar-Rahmanur Rahim. Begitu indahnya dengan Allah yang Maha Kasih. Lalu kenapa masih ada yang menunda untuk berbuat baik? Kemudian pungkasannya yang akan kami sampaikan. Lalu berbuat baik itu dengan apa? Apakah aku harus sholat saja? Sholat ada waktunya. Apakah harus puasa saja? Puasa ada waktunya. Lalu dengan apa? Dengan apa yang Allah berikan kepada Anda. Allah beri apa kepada Anda? Anda tidak bisa berbuat baik dengan sesuatu yang Anda tidak punya. Ya, gunakan yang Allah berikan kepada Anda untuk Allah. Hei orang kaya, mendekatlah kepada Allah dengan kekayaanmu. Hai pejabat, mendekatlah kepada Allah dengan jabatanmu. Dan jadikan jabatan dan kekayaan itu abadi, lestari selamanya di dunia dan di akhirat. Yang sadar akan sadar. Yang tidak sadar akan terhempas jauh dan akan semakin hilang. Yang punya keahlian, dengan keahlianmu dekatlah kepada Allah, sebab Allah Maha Kasih tidak akan memberikan kesempatan kepada semua hambanya untuk mendekat kepadanya. Hanya kadang seorang hamba tidak sadar kalau sudah dikirimi sesuatu untuk mendekat kepadanya. Dikirimi kekayaan, nggak sadar kekayaan digunakan untuk keharaman. Dikirimi jabatan, dikirimi kesehatan, tidak menggunakan kesehatannya untuk Allah. Termasuk Anda mungkin yang diberi oleh Allah keahlian di dalam berkreasi. Kreasi apa saja? Untuk menyusun cerita yang indah dalam bentuk yang saat ini disebut dengan film misalnya. Anda bisa membuat film yang menjadikan hamba Allah tunduk kepada Allah, benci kemungkaran dan kemaksiatan. Mungkin ada di antara para saudara-saudari artis yang dulu punya film dengan segala kemaksiatan, bahkan mungkin dengan 100 film kemaksiatan. Tobatnya mudah, Allah Maha Kasih bikin 100 film kebaikan, akan menghapus 100 film kejahatan. Dan setelah itu pertemuan kita di mana? Di hadapan Allah nanti, di surga bersama Nabi Muhammad SAW. Jangan ragu yang punya keahlian. Saat ini perlu kita membuat sesuatu yang menjadikan orang dekat dengan Allah, dengan sesuatu yang Allah ridai tentunya. Mungkin biar dimulai dari sesuatu yang mubah. Mubah boleh membuat cerita. Kalau dalam orang dulu kan membuat dongeng. Dongeng yang membangun jiwa dan akhlak dulu, zamannya dulu. Mungkin yang seumur dengan kami Anda masih dengar tentang hebohnya sandiwara di radio. Wah, ramai betul.
Cuman Hijrah Fast belum ada waktu itu. Kalau ada mungkin yang membuat itu adalah Hijrah Fast membuat drama atau sandiwara bersambung yang islami, yang membangun jiwa, akhlak dan keimanan. Membuat film pun waktu itu masih tidak semua orang bisa buat. Akan tapi sekarang orang bisa membuat film-film pendek di mana-mana. Peluang ada, tinggal kita mau menggunakan atau tidak. Selagi masih punya kemampuan, teruskan akan, tapi ingat rambu-rambu yang harus dipakai. Ingin membuat drama yang benar-benar sesuai dengan syariat Nabi, kan tujuan kita kepada Allah. Membuat film yang betul-betul mendekatkan kepada Allah. Dan bermacam-macam drama, apa segala yang Anda miliki, apa yang Anda miliki. Anda punya keahlian, gunakan untuk Allah. Dan semuanya ini nanti akan menjadi juru dakwah. Jangan dianggap juru dakwah adalah penceramah saja. Itu kan kesombongan penceramah kalau mengatakan dakwahnya dengan ceramah saja. Oh tidak. Dakwah itu kan intinya dakwah itu membawa umat kepada Allah. Jika ada kesempatan akan kami hadirkan motivasi dakwah dalam sebuah pertemuan khusus. Apa itu dakwah? Tugas siapa? Kemudian prinsip dakwah. Apa yang menjadikan kendala dakwah? Itu ada nanti. Setidaknya kami ingin sampaikan sekilas tentang dakwah itu membawa umat kepada Allah. Membawa umat kepada Allah itu sama seperti membawa fisik, dari pindah dari Jogja ke Jakarta, dari Sulawesi ke Jawa, itu kan fisik. Kalau membawa batin, ya kurang lebih. Artinya apa? Kita bisa membawa orang dari Jogja ke Jakarta. Ada yang pakai pesawat, saya ingin memindahkan orang dari Jakarta ke Jogja atau sebaliknya, dengan pesawat yang punya pesawat. Nggak punya pesawat, pakai mobil, pakai kereta. Ya sudah, kalau nggak jalan kaki, saya nggak kasih tunjuk saja. Maka dalam dakwah pun juga demikian. Dalam berdakwah tugas semuanya. Tidak boleh satu pun dari kita yang mengaku umat Nabi Muhammad yang ingin masuk wilayah kemuliaan, wilayah kebaikan yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi. Kalian semua adalah makhluk sebaik-baik umat yang dihadirkan oleh Allah di tengah-tengah bangsa manusia. Sebaik-baik umat yang dihadirkan di tengah bangsa manusia. Jangan berhenti sampai di sini, ada ciri khasnya. Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Mengambil bagian untuk mengajak orang dalam kebaikan dan menghentikan kemungkaran. Dan menghentikan kemungkaran, mengajak kebaikan, caranya bagaimana? Bukan hanya ceramah, oh tidak. Kita membuat program. Artinya apa? Dengan apapun yang kita miliki, kita bawa orang menuju kepada Allah. Artinya di sini 5 orang ini masuk. Yang punya ilmu dengan ilmunya, yang punya kekayaan dengan kekayaannya, yang punya pikiran dengan pikirannya, yang punya tenaga dengan tenaganya. Paling tidak dengan panjatan doa-doanya di tengah malam. Itu bagian daripada mengajak kepada kebaikan. Artinya jangan sampai ada yang tertinggal dari program kemuliaan. Hasilnya sama, nanti kita jejer, nanti bersanding bersama juru-juru dakwah, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Malik dan Imam Hanafi, dan sampai ke atas sahabat Nabi, dan kita bisa bersanding dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini. Jadi perbanyaklah program membuat kebaikan. Apalagi kalau dalam bahasa hijrah ini kan punya cerita. Hijrah itu kan berpindah, berarti kita pernah punya cerita yang kurang baik. Seperti dulu aku membuat kejahatan 1, 2, 3, maka akan membuat kebaikan 1, 2, 3. Itu hakikat hijrah. Dan kami yakin husnudzan kepada Allah. Sahabat hijrah ini benar-benar hijrah. Dan akan menjadi pionir hijrah yang sesungguhnya. Hijrah lahir batin menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Ini mungkin yang kami sampaikan. Rencana kami baca kitab ini akan, tapi mungkin karena waktu lain kali. Bisa diikuti pengajian ini setiap sore kita baca kitab Syama'il Muhammadiyah. Kemudian paginya halaqah fajar habis sholat subuh kami sampaikan fikih praktis, fikih ringan. Fikih praktis bagaimana kita bisa mengenal sholat, wudhu dan seterusnya. Sepanjang bulan Ramadan. Kemudian zawiyah duhanya pukul 10 pagi kita membaca satu buku catatan kecil kami untuk para santri Ramadaniyat. Itu akan kita baca di situ. Dan bagi siapapun silahkan bisa bergabung dengan media-media yang Allah mudahkan untuk kami. Dan ingat, jangan lupa doakan kami agar kami selamat. Doakan kami
dan semua yang berjuang bersama kami selamat, dan semoga Allah menjadikan kita adalah hamba yang saling mencintai karena Allah, saling mencintai karena Allah, dan semoga Allah memilih kita untuk menjadi. Langsung sepertinya ini banyak pertanyaan yang akan dihadirkan di sini dari teman-teman yang sudah hadir di sini. Ya. Ditambah juga mungkin yang kami tunggu dari WhatsApp. Ini mungkin ada pertanyaan dari kajian musyawarah terlebih dahulu. Ada dari Mas Dude Harlino. Oke, beliau akan bertanya kepada Buya. Silakan Mas Dude. Padahal silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya. Terima kasih, Masya Allah. Gimana sehat? Buya, Masya Allah. Bahagia bisa ngelihat Buya langsung dan bicara langsung sama Buya. Semoga sehat selalu ya Buya. Kami yang lebih bahagia, kami senang. Masya Allah. Buya, tadi yang dibahas itu memang berkaitan kami memang di entertain dan lain sebagainya Buya. Pertanyaan saya ini berkaitan dengan niat Buya. Kan memang dalam ibadah itu niat yang paling utama dan sangat penting, yang sangat mendasar. Tapi terkadang di era teknologi seperti sekarang nih Bu ya, dengan gadget, Instagram, Facebook dan sebagainya, terkadang ada aktivitas ibadah kemudian yang diposting nih Bu ya. Nah kemudian bagaimana kita niat terkadang untuk memotivasi atau memberikan informasi, tapi takut terganggu niat kita juga goyang begitu Bu ya. Padahal kita inginnya memang niat ini tetap kokoh dan kuat, tidak tergoyahkan begitu. Itu saja Bu ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang bagus sekali. Di era kebiar ada namanya viral dan juga media atau sosial media dan seterusnya. Jadi begini, orang itu kalau pengen ikhlas bukan dia tidak beramal. Ketulusan di dalam berniat itu akan ada artinya kalau memang sudah ada amalnya. Kapan sesuatu, apa yang disifati ikhlas itu? Yang disifati ikhlas adalah amal perbuatan. Kalau nggak ada amal, ikhlas. Nggak punya amal dia. Artinya berbuatlah baik. Sudah, langkah pertama berbuatlah baik. Harus diketahui oleh orang, mungkin yang namanya viral dan lain sebagainya. Apakah dilarang yang demikian? Bukan dilarang. Memang itu berat, khawatir hati kita rusak. Akan tapi ada kok obatnya. Imam Ghazali mengajarkan, biarkan biar viral, nggak ada masalah. Akan tapi ada pekerjaan yang tidak Anda suarakan dengan lantang. Itu tuh mengimbangi. Jadi ibaratnya begini, kalau Anda bersedekah, punya misi untuk memberikan contoh kepada orang lain, tidak usah khawatir. Jangan bicara kalau sudah hati saya sudah benar. Setelah itu apa? Kejar ketulusan. Lakukan yang serupa tersembunyi 100.000 rupiah. 100 juta. Anda hari ini memposting tentang sebuah dakwah. Berapa orang yang kita beri? Bisa kita beritahu 10, 1.000, 2.000. Itu sembunyi sebanyak itu juga. Jadi bukan ditinggalkan amal itu. Kita sholat, masih ada yang jomblo ini. Sholat di samping calon mertua banyak-banyak. Oke, Allahu Akbar di samping calon mertua. Sholatnya banyak banget. Ikhlas enggak? Kalau hanya sampai di situ bisa saja tidak ikhlas. Tapi kamarmu yang sempit, tidak ada yang tahu, sama sebanyak kita sholat di samping calon mertua. Jadi jangan berhenti berbuat baik, itu yang nggak dibenarkan. Berbuatlah Anda expose karena kebaikan. Niatnya gimana? Saya ketahuan kalau aku mengajaknya. Saya sedekah di depan orang, ribuan orang melihat, hawa nafsuku kau senang ya bersedekah 10 juta dilihat orang. Ketahuilah, 10 juta aku sedekahkan, bahkan lebih tidak ada orang lain yang tahu. Mau apa kau? Begitu. Jadi jangan berhenti, perangi. Tetap berjuang, nggak apa-apa disebut, expose, nggak ada masalah. Tapi lakukan kebaikan yang tersembunyi juga. Bahayanya orang mengekspos saja, tapi tidak ada sembunyinya itu ya masuk wilayah riya. Tapi tidak kalah bahayanya adalah kalau orang diajak berbuat baik, sedekah dan sebagainya, pakai dalil Nabi.
sebaik-baik sedekah adalah sedekah sirri, sedekah yang disembunyikan. Itu bahasanya orang pelit karena nggak mau sedekah dia sebetulnya. Ayo, kita jangan membohongi kebenaran. Ini setiap diajak sedekah aja kok pamer-pamer. Ya sebenarnya dia memang pelit. Karena ada sedekah sirri. Kalau tangan kanannya bersedekah, kirinya tidak tahu. Itu paling disenangi hati sini oleh siapa? Oleh orang pelit. Sehingga setiap kali diajak sedekah, alasannya apa? Dengan yang serupa. Imam Ali bin Abi Thalib berbuat baik dengan cara 4. Sirra wa laniyatan. Bil-laili wan nahari. Beliau bersedekah bil-laili wan nahari. Kalau dia punya waktu, misalnya ingin melakukan kebaikan, apa saja? Sedekah 40 juta. Atau sholat 40 rakaat. Atau apa saja, dibagi 4. Caranya bagaimana? Siang hari, ada yang dikerjakan di siang hari, ada siang malam hari. Sirra wa alaniyata, ada yang sembunyi, ada yang terang-terang. Jadi ada yang sembunyi, lakukan. Kalau untuk membenahi niat sambil berjalan nanti kita telah ekspos, disanjung, senang saya. Baik, aku akan Anda bukan biar memberikan baik 1000 orang ada santri di sana yang tersembunyi, Anda rawat mereka 1000 orang juga. Oh, itu aman. Dan nama Anda tidak tersebut. Aman. Atau fakir miskin di ujung sana kaum muslimin yang perlu bantuan, Anda lakukan. Anda rawat mereka. Selesai. Insya Allah seperti itu. Sebab kita tidak ingin ada orang karena takut riak lalu berhenti berbuat kebaikan. Atau karena takut niatnya salah. Nah, namanya niat, saya kembali ke masalah niat. Niat itu semula baik, tapi ingat, setan memang selalu begitu, akan membelokkan kita. Semula baik, belok itu. Itu kerjaan setan. Karena setan punya pekerjaan seperti itu, kita punya pekerjaan menjaga, tidak ada hentinya. Dan tadi yang kami sampaikan termasuk menjaga. Mula-mula jadi belok, wah menikmati, karena menjadi terkenal, viral, segala macam. Itu setan yang menjadikan aku senang. Hawa nafsuku, oke. Aku akan berbuat amal yang tidak dibaca oleh siapapun dari bangsa manusia. Hanya Allah yang tahu dan Rasulullah. Hanya Allah saja yang tahu. Tengah malam, kamar Anda yang sempit bisa digunakan untuk sujud dan menangis. Tidak ada yang tahu. Siapapun tidak ada yang tahu. Dan tidak usah diceritakan. Nggak usah diekspos di YouTube kalau saya lagi sholat malam misalnya. Seperti itu. Jadi masih banyak cara. Ini saja. Semoga niat yang sudah baik akan tetap dijaga dan tetap baik. Dan jangan ragu untuk melangkah. Kalau takut melakukan kebaikan, tidak akan berbuat baik. Mau ke masjid, alasannya apa? Nggak jadi. Kenapa? Karena banyak perempuan-perempuan di sana, saya tidak akan ke masjid. Daripada saya dosa. Oh salah, pergi ke masjid lalu pejamkan matamu, dapat 2 pahala. Gitu. Jangan beralasan, beralasan, itulah kerjaan setan, menghentikan kita dari berbuat baik, atau membelokkan dari niat yang baik. 2. Setan menghentikan kita dari berbuat baik atau membelokkan kita dari kebaikan menuju ketidakbaikan. Langkah atau satu-satunya hal yang harus dilakukan, lawan itu semuanya. Perbuatan baik tetap kita berjalan, niat kita luruskan. Ini spesial untuk Anda semuanya. Waalaikumsalam. Ini jamaah tidak usah dikasih pertanyaan ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, siapa lagi berikutnya? Oke, dari teman-teman musyawarah. Dari teman musyawarah. Oh, ada penanya. Ada penanya ini dari
Ini penanya atau juga sobat hijrah yang sudah bergabung bersama kita di sini. Dari mana? Muhajirin. Muhajirin. Oh, saudara Muhajirin, silahkan. Sebutkan lokasinya juga dari mana. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abu Yahya, semoga sehat ya, semoga sehat selalu. Amin. Saya ini dari Kampung Cilangla, Desa Cirenghumi. Oke, Muhajirin boleh langsung pertanyaannya. Bu Yahya mau bertanya, gimana caranya agar saya bisa beristiqomah dalam melaksanakan berzikir ibadah yang lainnya. Terkadang kalau saya cari kawan yang sejalan dengan Anda. Bin apa ada sekanti, ada tanbe warna-warni. Kalau Anda berzikir lalu duduk di mihrab Anda atau di musola Anda akan capek. Tapi kalau Anda jadikan berzikir, ya Allah, berzikir sambil ngontrol ternak kambingku, sambil ngontrol ayam, sambil melihat produk. Nah, ini enak, saya target sambil keliling ngontrol ini, saya harus sholawat 1000 kali. Itu mensiasati setan yang menjadikan kita malas itu. Jadi seperti itu. Apa? Mulailah dengan cari kawan yang benar. Kawan yang benar itu penting sekali ya. Kemudian yang kedua, ini tadi harus ada warna-warni di dalam kebaikan. Jangan sampai kebaikan hanya itu saja. Dan kemudian yang ketiga, fahami bahwa kebaikan bukan hanya satu model. Kata Imam Ibn Al-Sakandari, Allah itu tahu kalau kita itu suka bosen, maka kebaikan kepada Allah diwarna-warnai oleh Allah. Tidak hanya satu model. Coba kalau ibadah hanya sujud saja, gampang bosan kita. Ada sholat, ada sedekah, ada ini, ada itu. Maka sesuai dengan apa yang Allah titahkan, Allah berlakukan kepada kita, ambil cara ibadah. Maka jangan hanya zikir saja, yang lainnya. Yang penting jam kita adalah jam untuk ibadah. Itulah. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Ya, kita jadi tambah semangat ya. Benar. Kita nggak perlu langsung yang drastis. Banyak ibadahnya berapa puluh rakaat. Benar. Sedikit tapi istiqomah. Benar, Masya Allah. Jadi banyak juga teman-teman nih Bu ya yang berkreasi dengan kemampuannya, bikin animasi keislaman, bikin acara-acara keislaman, bikin materi-materi keislaman, Masya Allah. Jadi itu menjadi sesuatu yang tidak membosankan gitu. Benar. Penyemangat juga jadi barusan ya. Dan sekaligus juga tadi seperti yang disampaikan Buya bahwa kita harus tergabung dalam satu lingkup teman yang sama-sama frekuensinya sama untuk menuju ke jalannya Allah. Wah, Masya Allah. Tambah semangat kayaknya kita nih untuk berukhuwah, juga memberikan sesuatu yang kita punya sesuai kemampuan kita untuk diberikan kepada Allah. Ada lagi pertanyaan dari teman-teman musyawarah? Oke, silakan. Buya, Afwan, ini dari Bro Dimas Seto yang akan bertanya sama Buya. Buya, makasih banyak atas Masya Allah ilmunya, menjadi spirit juga nih buat aku pribadi dan mudah-mudahan menjadi spirit juga buat teman-teman. Aku cuma minta doanya aja Buya buat kita semua, semoga kita istiqomah selalu di jalan dakwah. Tadi kena banget Buya bilang berdakwah itu tugas kita semuanya. Mudahan dengan ilmu yang sedikit ini masih bisa dapat kesempatan untuk berbuat kebaikan Buya. Mungkin kasih sedikit kita semangat Buya untuk aku pribadi Buya. Makasih banyak Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Motivasi pribadi untuk Masya Allah. Pernah datang kita ketemu di Cirebon. Kami ingin bahwasanya dari teman-teman itu dari program-program sudah berjalan ini, Masya Allah. Kami dengar program-program termasuk pembuatan animasi sudah ada, apa kartun atau apa itu ya, dan yang lain-lainnya. Kami ingin bahwasanya menggali potensi-potensi lebih dalam lagi. Kemudian setelah itu dari teman-teman hijrah pas atau musyawarah, karena mungkin koneksi mereka adalah lebih luas untuk bisa menggandeng orang-orang berpotensi untuk mewujudkan sebuah program atau karya besar. Jadinya apa? Maksudnya gini, setiap orang itu kalau dia punya keahlian akan berkembang pikirannya. Dan pikiran yang berkembang itu kalau langsung tidak dikasih curahan iman, kerinduan kepada Allah, nanti akan liar. Karena dia punya kreasi dan dia cerdas, bisa membuat apa saja. Akan tapi di saat mereka tiba-tiba di saat berpikir untuk membuat sesuatu, tahunya apa?
ada terhembus angin keimanan. Saya akan buat ini. Kenapa? Karena Anda yang menyuarakan. Nah, itu maksud kami apa? Dari Mas semuanya ini yang bergabung bukan kepada satu saja kami sampaikan ke siapapun. Ayo kita gali potensi. Karena dengan menggali potensi itu Anda juga semakin bersemangat, nggak akan putus. Potensi membuat apa-apa. Jika orang yang tidak sujud membuat kerusakan mereka bisa, kita harus bisa. Dan kami yakin Anda banyak perangkatnya. Anda banyak, bisa buat apa saja. Kalau film ada, teman-teman, perfilman ada. Lagu-lagu yang berbobot juga ada. Apa yang tidak ada, yuk? Tinggal mungkin untuk menyuarakan dengan gencar dan serius, istiqomah untuk membawa kepada Allah dan Rasulnya, inilah yang harus kita gemakan terus. Artinya diskusi apapun, jangan sampai dibiarkan ada orang, oh saya punya ide begini-gini, gimana kalau kita warnai? Maka untuk bisa mewarnai kecerdasan kawan-kawan dalam berkreasi, jangan ragu Anda untuk berkomunikasi dengan ahlinya. Bangunan kreasinya adalah Anda yang buat, tapi rohnya dikasih. Bergabung dengan para asatid, minta petunjuk ya Ustadz. Seperti dalam film, contoh dalam film ini lagi-lagi saya ingin kami bangga sekali betulnya kalau ada kawan-kawan yang berkreasi tentang syiar dan sebagainya dengan bentuk apapun, kami senang. Contohnya dalam perfilman itu harus ada referensi dong. Kalau membuat film itu 2 kali referensi. Motivasi yang kami berikan kepada Anda, gali potensi untuk membuat film Islami. Tapi dalam buat film Islam itu ada 2 referensi. Referensi sebelum membuat dan referensi setelah jadi. Artinya begini, di saat ingin membuat sebuah film, mulai dari naskahnya disodorkan kepada ulama Islam, menilai betul tidaknya, baik tidaknya. Nanti akan menjadi film berbobot. Kemudian referensi ini petunjuk gimana cara buat filmnya, soleh boleh tidaknya dan sebagainya. Setelah ini jadi, kemudian duduk lagi diserahkan kepada ulama untuk menilai lagi, supaya tidak ada yang liar nanti, supaya tidak ada liar. Akan tapi semuanya nanti akan mengarah ketemu judulnya. Karena apa? Dari awal dimulai dengan cara yang benar, setelah selesai dengan cara benar. Nanti ini akan menjadi bermanfaat. Sehingga siapapun dari kita tidak boleh sombong. Seorang ustadz kalau sombong nggak bisa membangun masjid. Gara-gara dia sudah jadi kiai 25 tahun, nggak percaya sama arsiteknya. Akhirnya membuat masjid sesuai dengan aturan dia, roboh esok hari. Begitu juga yang paham tentang dunia perfilman, maka dia membuat film dan keindahan tentang acting segala macam. Oke. Akan tapi benar tidaknya harus dicocokkan, disodorkan pada yang mengerti. Seperti halnya saya, kalau ilmu kesehatan saya percaya pada dokter. Kalau saya mandang pada dokter, saya menjadi orang paling bodoh di dunia. Nah, kita kan misinya ke sana. Nah, itulah. Apa hubungannya dengan motivasi yang kami berikan kepada Anda? Supaya ada kerjaan ini loh. Motivasi ini kerjaannya ini. Kalau nggak ada yang dikerjakan, hilang, nggak termotivasi. Motivasi adalah, oh program saya ini. Mungkin Anda mendengar satu orang pakar perfilman. Anda bisa duduk dengan dia atau kesempatan karena Anda di wilayah tersebut, Anda singgung. Apakah engkau tidak ingin membuat sebuah film yang begini? Yang saya punya itu. Terus gimana? Ceritanya bagaimana? Cerita bisa kita buat, kemudian nanti kita hubungan dengan para ulama dan sebagainya. Dan kami bangga dan siap seandainya ada permintaan untuk mengoreksi alur sebuah cerita. Nggak ada masalah dalam beberapa cerita fiksi. Nah, inilah yang menjadikan orang tidak jenuh. Ada program yang sesuai dengan apa yang digeluti. Kalau dunia artis, dunia musik, dunia ini, geluti itu, tekuni di situ. Tadi, maka apa? Kita senang. Lah kalau orang yang tidak ngerti dunianya, harus masuk dunianya, dia akan jenuh. Masuki dunia tersebut, membuat perubahan. Maka motivasi kami adalah yang punya keahlian di bidangnya, kalau bisa tekuni, menjadi orang terbaik di dalam bidang itu, tinggal dikasih rohnya saja Islam. Jika ada seorang hamba yang dia bakat berbisnis, kami sampaikan jadilah orang terkaya di dunia, tapi ada rohnya. Anda kenal agama dan kenal Allah. Ada seorang seniman yang paling handal, perbaikilah, sempurnakan jiwa seni, keahlianmu dalam berseni, akan tapi kasih roh. Apalagi semuanya begitu. Nah, kalau sudah masuk wilayahnya, dia akan bisa istiqomah. Kalau orang memaksakan, dan tidak harus, saya pun tidak perlu belajar belajar musik-musik, alat-alat dan sebagainya, atau membuat skenario film, saya tidak perlu. Cukup saya serahkan kepada yang membuat. Atau sebaliknya,
Atau baliknya, kita tidak perlu memasuki yang bukan wilayah kita, akan sia-sia buang waktu. Akan tapi sinergi. Yang punya ahli yang berbeda, punya ahli yang berbeda, akan terbentuk sebuah kesatuan yang saling melengkapi. Sehingga tidak jenuh ini. Itulah. Maka jangan sampai misalnya seorang saudagar bakat untuk kaya, dia pengen penceramah, jadi penceramah. Kapan bisa ceramah? Ilmunya juga belum, dan tidak gampang ceramah. Jangan berambisi untuk jadi penceramah. Sama kalau Mang Ustadz punyanya ilmu dan mendidik orang, sudahlah, nggak usah berhayal akan memberikan santunan fakir miskin 1000 orang. Nggak, ngajar saja yang benar, sesuai dengan Allah, apa yang Allah berikan. Nah, kebetulan dunia Anda dan kawan-kawan adalah dunia yang selama Anda ketahui dan kami tahu, maka seriuslah untuk membawanya, dan semoga bisa istiqomah, dan semoga Allah menjadikan kita hamba yang saling mencintai karena Allah. Di antara kita indah, tidak ada prasangka buruk di antara kita, tidak ada benci di antara kita, tidak ada dendam di antara kita, tidak ada dengki di antara kita. Yang ada hanya cinta dan cinta. Dan di antara kawan-kawan hijrah yang pernah ketemu atau yang belum ketemu, ya, yang belum ketemu salam kenal, ya. Yang sudah ketemu, semoga Allah mudahkan kita untuk selalu bertemu. Yang belum bertemu, semoga mudahkan kita bertemu hingga kelak. Semoga Allah mudahkan kita bertemu di surga bersama Baginda Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Nasihat yang ibarat itu kalau kita habis yang haus dalam waktu panjang tiba-tiba kasih tetes air gitu ya, Masya Allah. Apalagi pekerja-pekerja seni yang tergabung di komunitas kita ini mendengarkan ini nih seperti mendapatkan siraman yang kemarin ngerasa apakah kita ini salah yang kita lakukan selama ini, justru dikuatkan sama Buya bahwa mungkin Allah ngasih misi kita tuh di situ. Betul. Gitu, untuk membuat satu bangunan aja ya. Gitu ya. Masya Allah. Ini bahkan kita ada sambungan dari London. Orang nanya dari London nih bahkan nih. Masya Allah. Jika Buya masih berkenan, kita sambungkan Buya. Jika masih berkenan, ini pada penanya dari London, mungkin penanya terakhir kali ya. Ini adalah penanya terakhir ya. Ya. Kita akan tersambung dari London, Inggris. Ada Umi Sabah bersama kita. Fadal Umi, silahkan. Jadi inilah hikmah corona ya. Kita bisa tersambung dari jarak yang cukup jauh tanpa ada batas. Silahkan Umi Sabah, jika ingin bertanya dengan Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ingin bertanya tentang ini, termasuk ke mahram ya, kok grogi banget. Suamiku mengizinkan aku bekerja mengurus orang tua 100 tahun plus. Laki-laki, ya. Nah, Terus aku kerja di sana. Setelah aku tahu gimana kerjanya, nah sebagai pengurus orang tua, kita kan harus ngurusin segalanya gitu ya. Nah, setelah aku mau gantiin baju, kita kan harus buka baju semuanya orang laki itu. Nah, terus aku kaget karena aku ngeliat semua gitu. Terus perasaan saya ini nangis gitu, gimana gitu ya, mau lari nggak bisa lari karena itu orang tua, udah aku janjiin aku kerja di sini gitu. Nah setelah itu ya terpaksa aku gantiin baju gitu ya, demi ya sesuap nasi gitu. Nah setelah itu aku balik di rumah, terus aku bertanya sama suamiku lagi, terus suamiku bilang nggak apa-apa, itu karena orang tua, jadi nggak apa-apa gitu. Aku bilang itu bukan mahramku, gimana aku mau melihat gitu semuanya gitu. Aku ini nangis tapi suamiku nggak tahu gitu loh gimana gitu. Gimana Bu ya pendapat Bu ya gitu, tolong. Terima kasih. Baik, Masya Allah, terima kasih. Yang bisa kami tangkap dari pertanyaan Ibu adalah, yang perlu disuri toladani dari Ibu yang solehah ini adalah, sebelum kami menjawab, yang perlu disuri toladani adalah kesedihan hati di saat melakukan sesuatu yang diduga itu sebuah kesalahan. Ini yang banyak tidak dirasakan oleh hamba yang bersalah sekalipun.
Ibu merasa sedih karena itu bukan mahram, ibu menangis, itu keimanan yang Allah titipkan ke hati Anda. Dan tolong dirawat itu iman. Ini yang mahal. Itu yang mahal, ini yang mahal. Dan dengan keimanan seperti itulah menjadikan dihapus dosa-dosa. Yang bermasalah adalah orang melakukan dosa tidak pernah sadar. Dosa yang paling dosa adalah orang berdosa tidak pernah merasa berdosa. Anda merasa bersalah, itu yang modal terbesar yang menyelamatkan Anda. Dan siapapun dari kita hendaknya seperti itu. Di saat ada sesuatu yang meragukan kebolehan dan tidaknya, ada hati yang menjerit, itu iman, suara hati. Dan dengar itu suara hati. Karena suara hati yang tulus adalah akan menghantarkan kita kepada kemuliaan. Sebelum ditutup oleh hawa nafsu dan syahwat. Lah, urusan materi, sesuap nasi dan sebagainya, itu ada bercampur kebenaran dan ada syahwatnya. Sehingga kadang tutup mata sudah karena hanya urusan kepentingan, urusan dapur dan sebagainya, agar ngepul dan sebagainya. Sehingga tidak peduli dengan itu sudah masuk ditumbangi antara kebutuhan yang sesungguhnya dengan syahwat, dengan hawa nafsu. Baik. Yang mahal adalah di hati Anda menjerit. Dan semoga Allah menjadikan kita semua menjerit di saat melakukan keharaman. Menangis dan menyesal. Itu yang mahal. Itu yang mahal. Dan itu ketulusan. Baik. Kemudian masalah orang tua. Jawabannya sebelum kami jawab, mukadimah lagi. Jika masih ada pilihan pekerjaan, maka hendaknya harus Anda memilih pekerjaan yang hati Anda tidak perlu menjerit seperti itu. Bukankah bumi Allah luas? Dan rezeki tidak akan lari kemana? Keyakinannya harus dibangun bahwa Allah tidak akan membiarkan hambanya. Jika masih Anda punya pilihan, pilih yang lain, atau mulai hari ini Anda berusaha untuk memilih. Kenapa? Di situ ada jeritan di hati Anda. Anda tidak nyaman. Karena mau tidak mau, biarpun itu orang tua, dia normal laki-laki. Dan kita tidak tahu umur tuanya seperti apa. Baik, ini baru jawabannya. Memang dia bukan mahram. Selagi bukan mahram, kita tidak boleh berurusan untuk membuka auratnya. Termasuk berduaan dengannya. Aslinya semacam itu. Kalau orang tua bagaimana? Dia orang yang sakit mungkin. Nah, ini baru boleh. Di saat ada orang sakit yang darurat, harus kita tolong. Apakah karena tuanya atau karena sakitnya. Di saat tidak ada orang lagi yang menolongnya, maka kita memberikan pertolongan kepadanya. Tapi pun itu dengan catatan. Dengan catatan sebisa mungkin kita menghindar sesuatu yang tidak boleh kita lakukan. Di antaranya, tidak melihat auratnya. Tidak menyentuh wilayah auratnya. Dokter memberikan pengobatan. Seorang anak gadis berobat. Atau wanita berobat. Dokter perempuan lagi tidak ada. Lalu pergi kepada dokter laki-laki. Nggak ada lagi kecuali dokter laki-laki. Menjadi boleh, akan tapi dengan catatan. Dokter laki-laki pun tidak boleh melihat kecuali yang boleh, yang hajatnya saja. Dan itu pun seperlunya. Tidak boleh membuka yang lainnya. Ini artinya, jika memang orang tersebut adalah orang yang harus Anda rawat dan tidak ada lagi yang lainnya, Anda bisa melakukannya, akan tapi dengan catatan, Anda tetap tidak boleh melihat auratnya. Karena melihat aurat, biarpun orang sudah meninggal dunia juga nggak boleh. Apalagi masih hidup. Anda tidak boleh melihat auratnya. Anda tutup auratnya. Dan karena ini masanya adalah bersama kaum hijrah, orang hijrah ya nggak boleh langsung dipangkas, nggak boleh, haram dosa antar itu. Memang kesimpulannya juga seperti itu. Kesimpulannya adalah tidak seharusnya seorang wanita yang hatinya menjerit seperti Anda lalu terus melakukan pekerjaan semacam itu. Mestinya seperti itu, akan tapi sekarang kan masa transisi perubahan. Anda bertanya, kami menjawab. Maka langkah pertama Anda berpikir untuk mencari kerjaan yang lain. Kemudian yang kedua, Anda kerjakan itu semua dengan berhati-hati karena dia bukan mahram Anda. Dengan berusaha untuk tidak membuka auratnya, tidak menyentuh auratnya. Kemudian setelah itu Anda niat berbicara dengan suami baik-baik agar Anda bisa hijrah. Akhirnya mungkin Anda tidak perlu bekerja. Anda tidak bekerja, Allah cukupi rezekinya melalui suami Anda. Tinggal kerjaan Anda dan yang cantik untuk suami di rumah Anda. Amin. Enak begitu kan? Dan kami sampaikan kepada para wanita banyak salah doa. Teman-teman hijrah, ada wanita tuh salah doa. Pengen punya karir, pengen punya kerjaan, sekolah tinggi-tinggi, melamar kerjaan sana sini. Ya Allah, semoga aku dapat kerjaan, bisa dapat rezeki yang banyak, bisa nolong ibu dan bapakku. Itu kan doa-doa mereka dan baik itu doa. Akan tapi akhwat-akhwat yang bergabung di sini, saya ajari doa yang paling hebat. Gimana doanya? Ya Allah, kirimkan kepadaku suamiku yang mencukupiku sampai aku tidak usah kerja, tinggal aku dan doa di rumah melayani suamiku. Itu saja. Amin. Doanya pengen kerja terus, makanya kerja terus, capek ya. Semoga Anda dimuliakan. Dan semoga ini kaum pria yang dimudahkan rezekinya oleh Allah, sehingga bisa memanjakan istri dengan sesungguhnya.
Amin, masya Allah. Amin, masya Yang ramai amin yang di sini, yang di sana amin. Amin juga. Di sini amin, amin Bu ya. Amin. Waduh, masya Allah. Ini melihat ya bagaimana Islam cukup luar biasa sekali memuliakan seseorang gitu ya. Benar sekali. Dan sepertinya tadi Mbak tadi mungkin dia bekerja di London itu dalam rangka bekerja ya. Dalam rangka bekerja. Bekerja ya. Waduh, mudah-mudahan menjadi solusi ya Mbak dari pertanyaannya tadi. Bagaimana pertanyaan dari mana lagi? Teman-teman? Banyak seperti yang dari musyawarah. Oke, silahkan. Mungkin ada Bro Rizal Armada yang akan bertanya. Silakan. Mungkin pertanyaan terakhir ini ya? Ya. Pertanyaan terakhir ya, siap. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Senang. Masya Allah, alhamdulillah dipertemukan lagi sama Buya walaupun jarak jauh. Waktu itu pernah ke Cirebon bareng anak-anak musyawarah. Dimudahkan. Pertanyaannya mungkin agak keluar dari tema Buya. Jadi saya itu akhir-akhir ini nih punya pemikiran bahwa ada beberapa keluarga yang non muslim. Lalu saya berpikiran kan kalau nyambung ke yang Buya tadi bilang bahwa tugas kita sebagai manusia adalah mendakwahi siapapun. Ya siapapun itulah gitu. Nah, pertanyaan saya, apakah saya nanti akan dimintain tanggung jawab, Buya? Misalnya saya belum sempat mengajak orang-orang terdekat saya atau keluarga terdekat saya yang belum memeluk Islam. Apakah saya dimintain pertanggungjawaban nanti sama Allah nanti di hari akhir? Itu aja sih, Buya. Itu yang jadi pertanyaan yang baik. Kayaknya beberapa waktu belakangan ini lumayan bikin pusing kepala juga. Jazakallah khair, Buya. Insyaallah. Baik. Baik. Semua dari kita, termasuk Anda, akan ditanya oleh Allah kalau kita membiarkan siapapun orang yang ada di kiri kanan kita dengan kesalahannya. Akan ditanya. Berarti hati kita mati. Tidak rindu untuk mengajak mereka dalam kebaikan. Cuman yang harus dipahami adalah gimana cara dakwah kita kepada mereka. Itu loh, berbeda, bukan langsung kita sana ke ceramah. Mungkin kita dilempar gelas. Akan tapi yang harus dipahami adalah hati yang bersemangat. Seperti ini, hati Anda ini nggak akan dihisap oleh Allah. Karena hati Anda rindu untuk menyampaikan kebaikan. Cuman Anda bingung caranya bagaimana, kan begitu? Insya Allah, yang penting adalah hati kita harus kita suburkan dengan kerinduan mengajak siapapun di kiri kanan kita, keluarga, orang tua yang beda agama dengan kita, untuk kita bawa kepada Allah. Ini dulu yang ada di hati kita. Kemudian caranya, lisanul hal aqsah min lisanil maqal. Jangan terlalu buru-buru banyak ngomong, mengirim pesan-pesan agama dan sebagainya. Itu ntar. Ketahuilah Nabi memberikan contoh. Yang namanya al-haq, kebenaran itu harus dibungkus dengan akhlak. Artinya apa? Yuk kita bergaul dengan mereka yang baik. Sampai mereka terpesona dengan akhlak Nabi Muhammad yang kita perankan. Itu Anda baik-baik dengan mereka. Mungkin mereka mencaci, jangan balas dengan cacian. Mereka menfitnah, jangan balas dengan fitnahan. Mereka sudah jangan balas. Anda harus lebih unggul dari sisi kemuliaan akhlak. Itu yang akan menjadikan hati mereka terpesona. Jadi kadang-kadang kita itu salah, seolah-olah kalau dakwah harus langsung membawa dia, wah ceramah dan sebagainya. Oh, tidak begitu. Lisanul hal, perilaku yang lembut, baik, indah, itu afsah, lebih fasih daripada ungkapan panjang dan lebar. Maka cukup Anda sapa mereka dengan baik. Jika ada rezeki, Anda kirimkan hadiah. Hargai mereka. Di saat mereka punya acara, selagi bukan acara keagamaan, Anda berupaya untuk bisa membesarkan hati mereka. Tanda bahwasanya Anda menghargai mereka. Lihat, keterpesonaan mereka adalah muqaddimah atau pintu menuju kepada hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga orang beragama Islam itu tidak tambah sedih, enggak. Mudah, karena hatinya semakin baik. Orang dalam Islam indah. Dengan bapaknya yang kafir pun, bapaknya yang belum beriman pun, kita hendaknya diperintahkan oleh Allah untuk berbuat baik dengan mereka. Wa sahibuhum fid dunya ma'ruf. Di dunia kita bergaul dengan mereka dengan baik. Enggak boleh Islam belum mencaci, kalau enggak. Bahkan di antara mereka, kita harus menjadi yang terbaik dari si akhlak.
perilaku. Mungkin ada kita punya saudara-saudara yang tidak beriman, tapi salah satu dari mereka sangat berbuat baik dengan ibu kita harus tidak boleh kalah. Kita harus lebih. Lakukan itu, maka Anda akan menemukan keindahan. Semangat dakwah harus dibarengi dengan namanya pemahaman tentang dakwah. Kalau tidak, nanti kita akan dikuasai dengan perasaan kecut hati. Capek, aku tidak bisa, akhirnya capek sendiri. Kemudian, di saat Anda sudah memulai dengan langkah pertama akhlak yang baik, kemudian Anda ingin melangkah kepada tutur kata, ingat urusan Anda dengan Allah. Biarpun omongan Anda tidak didengar oleh Dia, maka Anda sudah mendapatkan pahala dari Allah. Di saat tidak diterima atau bahkan mendapatkan balasan yang tidak baik, Anda tidak boleh kecewa, tidak boleh putus asa. Ibarat begini, saya mengajak dia sekali dapat pahala, 2 kali dapat pahala, 3 kali dapat pahala, 4 kali dapat pahala, enggak ada batasnya. Dia semakin marah, semakin gede pahalanya. Jangan putus asa. Jadi setelah akhlak mulia, Anda mulai melangkah kepada ungkapan, perilaku, ucapan mengajak dengan serius, dengan benar, tapi dengan catatan. Itu pun harus dibungkus dengan akhlak. Setelah itu Anda tidak boleh putus asa. Dakwah ini adalah menganggap mereka lahan pahala. Ini maka dalam prinsip dakwah kami yang kami sampaikan, mereka adalah lahan pahala. Kita mengajak mereka memberikan hadiah dengan niat, ya Allah akan berikan hadiah kepada saudaraku yang masih agamanya beda denganku, ya Allah. Semoga dengan ini dia dapat hidayah. Anda sudah dapat pahala kok, karena iman di hati Anda. Seperti itu. Jadi jangan ragu. Ragu berbuat baik itu sudah. Jadi dakwah kita dengan cara semacam itu. Mereka mungkin mengerongrong, urusan kita dengan Allah. Ada pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mungkin yang bisa kami sampaikan untuk Anda. Anda dengan semangat Anda, insya Allah Allah jaga. Terima kasih. Harus betul. Ada yang belum masuk Islam, Anda punya kerinduan. Adapun yang Anda anggap bikin masuk cekcok segala macam, sebetulnya itu Allah kirim untuk mengangkat derajat Anda. Jangan anggap permasalahan yang mereka hadirkan untuk merendahkan Anda. Tidak. Sesungguhnya permasalahan yang mereka hadirkan di hadapan Anda karena Allah ingin mengangkat Anda dengan ketabahan Anda, kesabaran Anda, kebijakan Anda, istiqomah Anda. Seperti itu insya Allah. Nuhibbukum billah, kami mencintai Anda karena Allah. Masya Allah. Masya Allah. Adem. Alhamdulillah ya. Rasanya kita pindah ke Cirebon aja nih ya. Biar sering dengar ceramahnya Bu ya. Adem banget ya. Masya Allah. Aduh, Masya Allah. Tapi sayang banget ya waktu yang harus memisahkan kita ya. Benar sekali. Dan mungkin Buya jika berkenan mungkin mendoakan kami sebagai penutup ini. Kita ini masih sering offset Buya, ke kanan ke kiri, atau juga mungkin kita masih dalam proses masih belajar Buya. Mudah-mudahan diistiqomahkan. Mungkin jika berkenan ada doa dari Buya untuk kita semua. Amin. Bismillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, wahai Dat yang maha kasih, pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu. Ya Allah, seperti Engkau mudahkan kami bergabung di acara ini, kami rindu ya Allah untuk kelak Kau kumpulkan kami di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Kami sadar perkumpulan di dunia ini nggak ada artinya jika tidak membuahkan perkumpulan nanti di surga ya Allah. Dan kami mohon berikan kepada kami semua ketulusan ya Allah. Ketulusan ya Allah, ketulusan di hati kami karena kami yakin dan tahu Engkau hanya melihat apa yang ada di hati kami ya Allah. Engkau melihat ketulusan kami ya Allah, dan darimulah ketulusan ya Allah, keikhlasan darimu ya Allah. Maka kami mohon jadikan kami hamba yang ikhlas dalam berbuat baik ya Allah, dan jauhkan kami dari segala macam penyakit hati, jauhkan kami dari dengki, dendam ya Allah, dari riya, dari kesombongan ya Allah. Dan kami mohon jadikan kami ya Allah dengan mereka hamba yang saling mencintai karenamu ya Allah. Jadikan kami hamba yang saling mencintai karenamu ya Allah. Jauhkan dari kami kebencian, dengki dan prasangka buruk ya Allah. Maka kami mohon ya Allah, jika ada orang menyakiti kami, zalim, aniaya kepada kami, menfitnah kami dan menggunjing kami mohon ampuni mereka karena mereka umat kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Dan jika mereka bukan umat kekasihmu Nabi Muhammad, jadikan mereka umat kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Kami tidak ingin menjadi hamba yang menjadi sebab hambamu masuk nerakamu. Kami ingin menjadi hamba yang menjadi sebab hambamu masuk surgamu ya Allah. Kami mohon ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami ya Allah.
berikan kasih sayang kepada mereka, anak-anak kami dan para santri kami, ya Allah. Berikan kepada mereka segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, jika ada di antara kami ada kerabat, sanak, saudara yang masih belum kenal kepadamu, ya Allah, atau bahkan di luar agama yang kau ridai, kami mohon, ya Allah, berkat perkumpulan mulia ini, kembali bawa mereka kepada kemuliaan, ya Allah. Senangkan hati mereka dengan saudaranya berbondong-bondong mengikuti kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon berikan kepada kami keistiqomahan, ya Allah, di dalam berhijrah ini, ya Allah. Kami tidak ingin kembali kepada kehinaan, akan tapi musuh-musuh syaitan dan hawa nafsu yang ada pada kami selalu menarik kami untuk kembali kepada kehinaan. Syaitan adalah makhluk ciptaanmu, dan hawa nafsu kami adalah ciptaanmu, maka kami serahkan kepadamu, ya Allah. Tundukkan hawa nafsu kami, ya Allah. Ya Allah, jadikan kami hamba-hamba yang benar-benar, ya Allah, bisa patuh kepadamu, ya Allah. Dan jauhkan kami dari mengikuti bisikan syaitan, ya Allah. Jadikan kami semua ahli istiqomah dalam kebaikan, ya Allah. Istiqomah, 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 ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, ampuni dosa kami di bulan mulia ini, ya Allah. Dosa masa lalu kami, ya Allah, Engkau maha tahu dan kami yakin Engkau maha pengampun. Dan seperti yang telah Engkau janjikan melalui lisan kekasihmu Nabi Muhammad, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzamba, orang bertobat dari dosa seperti tidak punya dosa. Maka jadikan kami ahli tobat, ya Allah. Dan kami mohon wujudkan keindahan di dalam diri kami, ya Allah. Keindahan dalam rumah tangga kami, keindahan dalam masyarakat kami, keindahan dalam perkumpulan ini. Darimulah keindahan, wahai Dat yang maha indah. Dan kami mohon, ya Allah, ya Allah, ya Allah, yang sempit rezeki dari kami, lapangkan rezeki kami dengan rezeki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam membayar hutang-hutang kami. Dan kami mohon jauhkan kami dari wabah dan malapetaka yang sudah tertimpa, angkat wahai Dat yang maha kuasa. Dan kami mohon, ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan berikan kepada kami semua husnul khotimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon, ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat Engkau hendak mencabut nyawa kami ingin saat itu, ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.